Baik, perkenalkan nama saya Alwan Tekasa Ditama dengan NPM 220682883. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait tab 8, yaitu time off pada mata kuliah STM. Jadi, pertama yang kita harus lakukan adalah mengkonfigurasi. Yang pertama, kita dapat melakukan duplikat database yang sudah kita kerjakan pada lab sebelumnya untuk mengerjakan lab kali ini. Nah, setelah itu uh, kita perlu mengaktifkan modul yang akan kita pakai. Dalam kali ini kita akan memakai modul time off dan pastikan bahwa modul time off sudah terinstall. Setelah itu kita akan menambahkan instance baru yaitu director yang dimana director ini yaitu employee dirga dan kita akan menambahkan employee, departemen, user dan serta employee. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita mengakses modul employee. Nah, kita akan mengimport departemen yang dimana kita akan masuk ke modul employee, lalu masuk ke departemen, lalu klik tombol favorit, lalu import record. Nah, di sini Anda bisa mengupload file yang ingin Anda upload. Nah, setelah itu pastikan bahwa Anda bisa mengklik tombol tes terlebih dahulu dan pastikan outputnya sudah everything is valid. Dan pastikan bahwa departemen yang Anda import sudah masuk ke dalam UDO. Bisa dilihat di sini bahwa departemen eksekutif sudah berhasil diimport di dalam UDO. Setelah itu kita akan menambahkan job position. Di sini kita akan menambahkan job position. Anda bisa mengakses modul employee, lalu pada navigasi Anda bisa klik tombol configuration, lalu pilih job position. Lalu Anda bisa mengklik tombol favorit, lalu import record. Nah, di sini Anda bisa mengupload file sesuai dengan file yang Anda inginkan. Selain itu, pastikan bahwa job position yang Anda tambahkan itu sudah terinstall sudah masuk ke dalam Odoo. Nah, di sini akan saya cek presiden eksekutif. Nah, terlihat bahwa di sini presiden direktur sudah berhasil terimport. Lalu kita akan mengimport user yang di mana user ini yaitu Dirga. Di sini Anda bisa mengklik mengakses modul setting selalu manage user. Lalu Anda bisa mengklik tombol favorit selalu import record dan pastikan Anda mengupload file yang ingin Anda upload. Nah, setelah itu Anda pastikan bahwa user tersebut sudah terimport di dalam UDO Anda. Jadi terlihat bahwa Dirga sudah masuk ke dalam UDO. Nah, selanjutnya kita akan mengimport employee yang dimana Anda bisa mengakses modul employees. Lalu pada halaman ini Anda bisa mengklik tombol favorit, lalu uh, klik import records. Nah, pastikan bahwa employee Dirga sudah masuk ke dalam UDO. Baik, setelah mengkonfigurasi beberapa settings, selanjutnya kita akan masuk ke dalam skenario time off. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu memberikan akses kepada manajer HR yaitu Hana, staff yaitu Hikam, kepala seksi Harto, dan manajer yaitu Dirga. Nah, untuk memberikan akses pada masing-masing setiap peran tersebut, kita akan login sebagai administrator dan pastikan bahwa di sini Anda bisa mengklik mengakses pada modul settings, lalu manage user, dan Anda bisa mencari employee yang Anda ingin konfigurasi. Nah, di sini untuk HANA sendiri, kita akan uh, memberikan akses pada modul time off sebagai administrator, lalu Hikam diberikan akses sebagai officer pada modul time off, begitupun dengan Harto dan Dirga. Nah, setelah mengkonfigurasi eh, modul time off dari masing-masing peran yang ada, di sini kita akan membuat time off baru. Di sini kita sebagai manajer HR yaitu Hana untuk membuat tipe dari time off yang baru. Nah, Anda bisa
logout, dan login sebagai HANA. Lalu Anda bisa mengakses modul leave. Di sini leave ini sama dengan modul time off. Nah, Anda bisa mengklik navigasi configuration, lalu Anda bisa memilih time off types. Nah, di sini Anda bisa mengklik tombol new dan mengisi beberapa info. Karena saya sudah mengisinya, berikut adalah untuk field terkait time of types-nya berupa cuti tahunan, begitupun dengan cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, setelah Hana, seorang manajer HR, membuat time of types, di sini kita akan menjalankan peran yaitu sebagai salah satu employee dari PT kita untuk membuat allocation baru. Di sini karena saya mendapatkan role sebagai Harto, yaitu kepala seksi, maka dari itu kita perlu login sebagai Harto. Nah, selanjutnya Anda bisa mengakses modul leave atau time off. Lalu Anda bisa mengakses pada navigasi. Mohon maaf. Untuk membuat allocation baru, di sini masih memakai peran yaitu sebagai Hana dan belum sebagai Harto. Di sini kita perlu login sebagai Hana, lalu mengakses modul leaves, lalu configuration, approval, terus allocation. Nah, setelah itu kita akan membuat allocation baru yang dimana sini Anda bisa mengklik tombol new dan berikut adalah eh, contoh input field dari allocation baru yang dibuat oleh Hana. Nah, selanjutnya kita akan mengajukan allocation. Nah, di sini baru salah satu employee dari PT kita yaitu Harto akan membuat atau mengajukan allocation baru. Anda bisa login salah satu dari employee dari PT kita, lalu mengakses modul employees, mengakses modul leave, lalu eh, di sini Anda bisa mengklik My Time Off, mengakses navigasi My Time Off, habis itu My Allocation. Nah, di sini Anda bisa membuatnya dengan mengklik tombol New. Berikut adalah contoh input field yang dibuat oleh Harto. Nah, setelah Anda membuat allocation, pastikan bahwa Anda memencet tombol confirmation. Setelah itu, state-nya akan berubah menjadi to submit, menjadi to approve. Nah, state dari to approve ini artinya kita sedang menunggu persetujuan dari atasan kita untuk mengapprove dari allocation. Atasan dari atau ini adalah Hana. Oleh karena itu, kita perlu mengakses mengaksesnya melalui akun Hana, lalu bisa mengakses tombol modul leave, lalu bisa mengklik tombol navigasi approval, lalu allocation. Nah, pastikan di sini filternya sudah terremove. Nah, terlihat bahwa di sini ada pengajuan dari Harto yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, Anda bisa mengklik tombol validate untuk mengubah state menjadi to approve, dari to approve menjadi approved. Yang artinya allocation tersebut sudah disetujui oleh atasan yaitu Hana. Terlihat bahwa di sini ada perubahan state yang dimana sebelumnya menjadi to approve menjadi approve. Nah, setelah Hana menyetujui allocation yang dibuat oleh Harto, maka secara otomatis dashboard dari Harto sendiri ini akan bertambah compensatory days-nya.
yang dimana sebelumnya ini menjadi dari 0 hours available menjadi 8 hours available. Sesuai dengan allocation yang sudah dibuat sebelumnya, terlihat di sini bahwa allocation yang dibuat adalah 8 jam. Maka dari itu, dashboard dari Harto sendiri, yaitu compensatory days, menjadi 8 hours available. Selanjutnya, kita akan menjalankan skenario time off. Skenario ini berguna untuk employee untuk mengajukan cuti berdasarkan jatah allocation yang masih tersedia. Oleh karena itu, kita perlu login sebagai salah satu employee-nya, yaitu Harto, untuk membuat time off baru. Anda bisa mengakses pada modul Leaves, lalu Anda bisa menavigasi My Time Off, lalu pilih My Time Off. Nah, di sini Anda bisa mengklik tombol New untuk menambahkan time off baru. Di sini saya membuat tiga time off baru yang dimana time off yang pertama yaitu compensatory days sebanyak 8 hours, lalu cuti tahunan sebanyak 2 hari, dan cuti sakit sebanyak 5 hari. Setelah employee dari PT kita sudah mengajukan allocation, yang dimana allocation, maaf, mengajukan time off yang dimana time off tersebut masih statnya berada dalam to approve. Artinya time off tersebut belum disetujui oleh atasan, yaitu Hana. Oleh karena itu, kita perlu login sebagai Hana untuk mengapprove atau menolak dari pengajuan time off yang diajukan oleh salah satu employee, yaitu Harto. Kita perlu login sebagai Hana, bisa mengakses pada modul Leaves. Lalu di sini ada approval, Anda bisa menavigasinya approval lalu allocation. Nah, pastikan bahwa filternya, mohon maaf, ini harusnya approval lalu time off. Nah, ini pastikan bahwa filternya diubah seperti ini. Nah, terlihat bahwa di sini ada eh, pengajuan cuti yang diajukan oleh Harto. Nah, pada skenario ini terlihat bahwa di sini statusnya masih to approve, artinya seorang Hana atau manajer HR perlu mengapprove atau menolak dari pengajuan cuti. Nah, oleh karena kita menjalankan skenario yang di mana cuti tahunan kita akan approve, cuti sakit kita akan tolak, dan compensatory days akan kita approve. Maka dari itu, Hana bisa mengakses dari masing-masing request yang diajukan oleh employee, bisa mengklik tombol reviews atau validate. Nah, ketika Anda mengklik tombol validate, maka statusnya akan berubah menjadi to approve, menjadi approved. Lalu untuk pengajuan yang ditolak, maka statusnya akan berubah menjadi to approve, menjadi refuse. Begitupun dengan pengajuan cuti terkait compensatory days yang dimana dari to approve menjadi approve. Nah, terlihat di sini bahwa dashboard dari pengaju cuti atau Harto akan berkurang. Yang dimana sebelumnya dari compensatory days-nya itu 8 hours available menjadi 0 hours available. Begitupun dengan cuti tahunan yang dimana dari 12 days available menjadi 10 days available. Hal ini karena kita telah menyetujui pengajuan cuti berupa cuti tahunan dan cuti kompensatory. Maka dari itu yang sebelumnya dari 8 hours menjadi 0 hour, 0 hours available, dan dari 12 cuti tahunan menjadi 10 cuti tahunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.